Selamat datang di channel Agustiana Merdekawati. Kali ini saya akan membahas mengenai kuantor dan induksi matematika. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sebelum kita mempelajari kuantor dan induksi matematika, kita memahami dulu mengenai fungsi pernyataan. Fungsi pernyataan yaitu suatu kalimat terbuka di alam semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan ini bisa digambarkan secara eksplisit maupun implisit. Sebagai contoh di sini, PX adalah pernyataan yang menyangkut variabel X dan D merupakan sebuah himpunan. Maka P adalah fungsi proposisi untuk setiap elemen yang ada di D. Berlaku juga PX adalah sebuah proposisi. Jadi di sini dimaksudkan PX itu adalah sebuah pernyataan di mana terdapat sebuah himpunan. Jadi X yang ada di dalam pernyataan P itu terdapat atau menjadi elemen dalam himpunan D. Sebagai contoh di sini, jika PX bernilai 1 ditambah X lebih besar dari 3 dan A-nya merupakan himpunan bilangan asli, maka apakah PX bernilai benar atau tidak? Nah, sekarang kita cek. PX akan bernilai benar jika seperti apa? Nah, sekarang kita cek. Kalau misalnya X-nya ini ya, kita berikan angka 1, berarti kan 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. Nah, sekarang kita berikan X-nya di sini adalah 2. Ya, 2 ditambah 1 adalah 3. Apakah 3 lebih besar dari 3? Tidak. Sekarang kita berikan lagi. X-nya yaitu 3. Apakah 3 ditambah 1 lebih besar dari 3? Ternyata hasilnya adalah 4. 4 lebih besar dari 3. Sekarang kita beri X-nya yaitu 4. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. 5 lebih besar dari 3. Ya. Selanjutnya X-nya kita berikan nilai 5. Ya. Apakah 5 ditambah 1 lebih besar dari 3? Iya, berarti ya pernyataan ini bernilai benar untuk X-nya ini yaitu 3, 4, dan 5. Di mana 3, 4, 5 ini merupakan elemen dari anggota himpunan bilangan asli. Seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua. Jika pernyataan QX yaitu X ditambah 1 lebih kecil dari 0 dan A merupakan himpunan bilangan asli, maka apakah pernyataan QX ini bernilai salah atau benar? Nah, sekarang kita cek. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1. Berarti sekarang kita beri angka X-nya ini ya dengan 1. Berarti 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Apakah 2 lebih kecil dari 0? Tidak. Nah, sekarang 1 itu kan bilangan himpunan bilang asli yang terkecil. Berarti 1 saja sudah hasilnya salah. Berarti kalau kita berikan angka 2, 3, dan seterusnya, kita akan bernilai salah. Berarti di sini hasilnya adalah pernyataan QX ini merupakan salah. Selanjutnya, jika RX pernyataannya yaitu X ditambah 1 lebih besar dari 1, A himpunan bilangan asli, maka apakah RX bernilai benar? Nah, sekarang
Kita cek lagi, himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita cek dari nilainya 1 untuk X. X-nya bernilai 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Apakah 2 lebih besar dari 1? Ya. Selanjutnya, kita beri nilai X-nya 2. 2 tambah 1, 3. 3 lebih besar dari 1? Ya. Selanjutnya, kita beri nilai X-nya 3. 3 ditambah 1, 4. 4 lebih besar dari 1? Iya. Dari pernyataan tersebut ya, berarti untuk nilai X1, 2, 3, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Pernyataannya bernilai benar dan X1, 2, 3 ini merupakan himpunan bilangan asli. Nah, ini yang maksud dengan pernyataan. Pernyataan ini bisa bernilai benar untuk semua anggota, bisa bernilai hanya beberapa anggota saja, atau ya tidak ada anggota satupun yang memenuhi. Saya ambil contoh seperti ini. Himpunan bilangan asli itu kan banyak. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini, yang masuk ke dalam himpunan bilangan asli hanya dari 3, 4, 5, dan seterusnya. 1, 2 tidak termasuk. Berarti ini dikatakan hanya beberapa. Selanjutnya, QX, yang pernyataan QX tadi, yaitu bernilai salah. Dikasih X-nya, dikasih angka 1 pun, itu hasilnya salah. Berarti di situ tidak ada anggota yang memenuhi. Selanjutnya yang C ini, nilai X-nya ternyata dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga itu merupakan himpunan bilangan asli dari awal dan seterusnya. Berarti pernyataan C merupakan semua anggota dari himpunan A. Pernyataan-pernyataan itulah yang disebut sebagai proposisi. Untuk menyatakan proposisi dinotasikan dengan sebuah kuantor. Sekarang kita masuk macam-macam kuantor. Di sini ada 2, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal simbolnya dengan huruf A kebalik seperti ini. Kita membacanya kuantor universal. Ini menyatakan atau mengartikan untuk setiap atau semua atau untuk semua elemen pada pernyataan P. Sedangkan kuantor eksistensial ini menyatakan hanya beberapa elemen yang ada di dalam pernyataan tersebut. Jadi kalau untuk yang universal untuk semua, sedangkan yang eksistensial itu hanya beberapa. Selanjutnya, cara penerapan kuantor di sini. Misalkan di sini saya ada X, yaitu himpunan warga negara Indonesia. Sedangkan P yaitu pernyataan membayar pajak. Yang R pernyataan membeli Microsoft Word. Maka di sini ada penerapan kuantor, pernyataan kuantor. Yang pertama, universal X. Berarti semua yang ada di himpunan X pada pernyataan P. Berarti semua yang ada di himpunan X apa? Berarti semua warga negara Indonesia. P-nya berarti membayar pajak. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, eksistensial X. Eksistensial tadi beberapa. Berarti beberapa himpunan warga negara Indonesia. Berarti di sini beberapa warga
negara Indonesia pada pernyataan R dan pernyataan P, yaitu berarti beberapa warga negara Indonesia membeli Microsoft Word membayar pajak. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, contoh yang ketiga. Universal X berarti semua warga negara Indonesia membeli Microsoft Word maka membayar pajak. Nah, simbol yang panah ini disebut dengan maka, menjelaskan maka. Selanjutnya yang keempat, di sini eksistensial X berarti beberapa warga negara Indonesia R-nya membeli Microsoft Word. Selanjutnya simbol seperti ini dan membayar pajak. Jangan sampai lupa untuk yang panah ini berarti maka, dan untuk yang siku ke bawah ini berarti dan. Selanjutnya kita masuk negasi kuantor. Negasi itu sama halnya kebalikan atau lawan kata. Berarti di sini kalau lawan katanya universal, maka hasilnya adalah beberapa. Kalau lawan katanya beberapa, hasilnya adalah universal. Nah, negasi itu dilambangkan dengan huruf S seperti cacing ini. Ini disebut dengan negasi. Jadi, negasi A hasilnya beberapa, negasi eksistensial hasilnya universal. Sebagai contoh, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, negasi dalam kurung universal X pada himpunan atau pernyataan PEX X. Berarti di sini dikalikan negasi AX hasilnya adalah EX. Kenapa EX? Karena di sini negasi A hasilnya adalah EX. Berarti di sini negasi AX hasilnya EX. Selanjutnya negasi PX hasilnya adalah tetap negasi PX. Nah, yang ada di garis ini adalah negasi. Selanjutnya negasi EX pada pernyataan PX. Berarti negasi EX hasilnya adalah universal X. Dan negasi PX hasilnya adalah tetap PX. Selanjutnya, di sini yang ketiga, negasi universal X pada pernyataan PX. Maka pernyataan QX. Berarti di sini ada 3 langkah. Yang pertama, negasi AX-nya berapa? Yaitu hasilnya adalah eksistensial X. Selanjutnya, negasi PX-nya berapa? Tetap yaitu negasi PX, maka negasi QX seperti itu. Nah, sekarang eksistensial X kita keluarkan nih PX, maka QX-nya dikeluarkan menjadi, kan di sini negasi. Kalau negasi berarti negasi dari maka adalah dan. Berarti PX dan QX. Selanjutnya kita masuk ke argumen matematika. Di sini jika Pn merupakan jumlah bilangan positif dari 1 sampai ke N adalah N dikali N ditambah 1 bagi 2. Berarti di sini maksudnya adalah
Kita ingin menjumlahkan bilangan positif 1 sampai dengan ke N. Sekarang, apakah jumlah bilangan 1 sampai ke N itu hasilnya sama dengan N dikali N ditambah 1 bagi 2? Nah, contohnya di sini saya ambil N-nya yaitu 5. Kita hitung dulu yang ini. 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2 yaitu 15. Ini hasilnya 15. 15 ini apakah hasilnya akan sama dengan penjumlahan dari 1 sampai 5? Sekarang kita hitung. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Nah, sekarang 15 ini sama dengan 15 yang ada di dalam perkalian ini. Berarti hasilnya adalah sama. Sehingga penjumlahan 1 sampai ke 5 atau ke N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Seperti itu. Sekarang contoh yang kedua. Jumlah dari N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Nah, sekarang kita berikan N-nya yaitu 3. Sehingga kita hitung dulu yang ini N kuadratnya. 3 kuadrat yaitu 9. Nah, sekarang kita jumlahkan bilangan ganjil positif pertama, yaitu sebanyak 3. Berarti 1 tambah 3 tambah 5. Ya kan, ganjil 3 pertama kan itu 1, 3, 5. Berarti 1 tambah 3 tambah 5, yaitu hasilnya 9. Selanjutnya, induksi matematika, yaitu teknik pembuktian yang baku dalam matematika, khususnya menyangkut bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip induksi yang sederhana. Nah, di sini misalkan terdapat pernyataan N, yaitu bilangan bulat positif, dan ingin membuktikan apakah Pn ini benar untuk semua bilangan positif ke N. Nah, caranya yang pertama, kita mengecek jika Pn-nya ini diberi angka N-nya bernilai 1, apakah benar? Kita harus cari ini dulu. Lalu langkah kedua, untuk semua bilangan positif N lebih besar sama dengan 1, ini apakah benar? Kalau yang jawaban pertama dan kedua ini adalah benar, maka P N plus 1 hasilnya juga benar. Di sini langkah pertama ini merupakan basis induksi. Langkah kedua ini merupakan langkah induksi. Asumsi jika Pn benar, maka P dalam kurung N plus 1 itu benar. Ini merupakan hipotesis dari induksi. Nah, di sini diberikan contoh. Tunjukkan bahwa N lebih besar sama dengan 1. Untuk 1 ditambah 2 ditambah titik tambah N sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Kita mencari dulu langkah yang pertama. Jika N-nya diberi nilai 1, apakah pernyataan ini benar? Nah, sekarang kita berikan nilai 1. 1 dikali 1 tambah 1 bagi 2. Nah, 1 kali 1 tambah 1 bagi 2 ini didapat dari pernyataan yang ini. N dikali N plus 1 per 2. Nah, kita ambil hasilnya yaitu N-nya 1. Berarti hasilnya adalah tetap 1. Selanjutnya, jika N-nya 2, berarti 2 tambah 2 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Jika N-nya 3, maka 3 tambah 3 bagi 2.
yaitu hasilnya 3. Selanjutnya langkah induksinya. Langkah induksi, yang mana langkah induksi? Yaitu kita ngambil langkah yang kedua, karena langkah pertama kan tadi sudah. Sekarang kita kerjakan yang langkah kedua untuk N lebih besar sama dengan 1. Sekarang kita cek apakah pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 sampai dengan ke N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2 adalah benar. Apakah pernyataan ini hasilnya akan benar? Sekarang kita cek. 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan ke N. Di sini kita tambahkan N plus 1. Kenapa tambahkan N plus 1? Karena di sini kita ingin mengetahui nih. Kan di sini jawabannya adalah benar tadi untuk yang langkah hipotesis induksinya. Berarti kita lakukan langkah hipotesis induksinya. Ditambah N plus 1. Kalau di sebelah kiri tambah N plus 1, berarti yang di sebelah kanan juga ditambah N plus 1. N-nya ini. Berarti N plus 1 dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, sekarang kita cek pembuktiannya. Yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan ke N ditambah N plus 1. Nah, ini dapat dari mana? 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan ke N. Karena tadi N plus 1. N plus 1 adalah nilainya 1 ditambah 2 tambah 3 sampai dengan ke N. Jadi, kita ambil yang N plus 1 tadi. Selanjutnya, kita buktikan. 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan ke N ditambah N plus 1. Nah, sekarang apakah sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah N ditambah N plus 1. Sekarang kita cek. Ya, sekarang hasil yang 1 tambah 2 tambah 3 N sampai dengan ke N ini, yaitu tadi N dikali N plus 1 per 2. Jadi ini didapat dari yang pernyataan ini. N dikali N plus 1 per 2. Selanjutnya ditambah N plus 1. Ya, N plus 1 ini ya dari soal yang ini. N plus 1. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung siku ini kita keluarkan. N dikali N jadi N kuadrat. N dikali 1 jadi N. Dibagi berarti per 2. Ditambah N plus 1. Masih sama. Selanjutnya ya di sini kalau penjumlahan pecahan berarti harus disamakan penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya sama-sama 2. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti tetap N kuadrat plus N. Selanjutnya 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 kali N dapat 2N. Ditambah 2 kali 1 dapat hasil 2. Selanjutnya ini sama-sama dibagi 2. Selanjutnya kita jumlahkan nih yang di atasnya. Berarti N kuadrat ditambah N ditambah 2N. Jadi hasilnya 3N. Selanjutnya ditambah 2 dibagi 2. Nah, hasilnya dari N plus 1 dari mana? Yaitu kita buat pemfaktoran. Jadi N plus 1 dikali N plus 1 ditambah 2. Kita ulang. Kenapa N plus 1 dikali N plus 1 ditambah 1 dibagi 2? Nah, sekarang kita lihat yang dalam kurungnya dulu. N dikali N jadikan N kuadrat. Sekarang N dikali 1 sama dengan 1N. Ditambah 1 dikali N jadi 1N. 1N ditambah 1N 2N. Ya. Nih, 2N. Nah, sekarang ya 2N karena di ini tambah 1N berarti jadi ditambah 3N. Nah, 3N ditambah hasilnya di sini adalah 2.
1 kali 1, 1. Tambah 1 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Jadi n kuadrat plus 3n plus 2 dibagi 2. Jadi adalah pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai ke n ditambah n plus 1 hasilnya sama dengan n plus 1 dikali n plus 1 tambah 1 bagi 2. Jadi pembuktian ini adalah benar. Terima kasih telah melihat video pembelajaran kuantor dan induksi matematika di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.